mewakili pemerintah Provinsi Jambi ya mengambil inisiatif ya terkait dengan penyelesaian perbaikan jalan atau jembatan Tembesi. Selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Kabupaten Batanghari, dan masyarakat di 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada sore hari ini, hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, kembali saya memberikan informasi. Forkopimda Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, serta jajaran TNI Polri gelar pertemuan di Aula Kantor Camat Tembesi terkait buntut kerusakan jembatan Tembesi akhir-akhir ini. Untuk berita sendiri saya lansir dari jayadigdayainfo.com Kabupaten Batanghari. Suasana kegiatan acara yang berada di Aula Kantor Camat Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari berjalan kondusif dan lancar. Forkopimda Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, serta jajaran TNI Polri semuanya mengikuti kegiatan ini bertempat di Aula Kantor Camat Kecamatan Tembesi. Hadir dalam kegiatan acara tersebut Asisten 3 Pemprov Jambi, Asisten 1 Pemkab Batanghari, Ditlantas Polda Jambi, Polairut Polda Jambi, BPJN 4 Jambi, Dinas Perhubungan Kota Jambi, Koramil Tembesi, Kapolsek Tembesi, Camat Tembesi Edi Purwanto SP, beserta jajarannya, Kades Sutiono Desa Pelayangan, Kades Ranto Kapas Mudo, Arfiansah Kades Ranto Kapas Tuwo, Fitri Handayani, Satpol PP Kabupaten Batanghari, Dayat Selayang ID, Sabli Jaya Digdaya Info, Alan Trisna News, Jack TV Jambi. Asosiasi Pengusaha Pertambangan Batubara Kuluk IKJ Jambi, seberang perwakilan dari pihak Asosiasi Pengusaha Tambang Batubara yang berada di Kabupaten Batanghari. Asisten 3 Pemprov Jambi Juliansa berharap segala sesuatu kerusakan mengenai konstruksi bangunan jembatan Tembesi tersebut semuanya dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait. Asosiasi Pengusaha Pertambangan Batubara yang berada di Kabupaten Batanghari ada 8 perusahaan tambang batubara. Insya Allah alat proyek pembangunan jembatan Tembesi tiba di TKP pada hari Kamis besok 23 Mei 2024 sore harinya. AKBP Agung Ditlantas Polda Jambi tidak akan memberikan izin kepada tongkang pengangkut batubara melintasi bawah jembatan sebelum alat proyek pembangunan jembatan tiba ke TKP jembatan Tembesi. Kapten Abdul Rauf akan menjaga aset negara peninggalan sejarah Bapak Pembangunan Insinyur Soeharto, Presiden RI kedua tersebut, supaya segera diperbaiki. Ini merupakan salah satu ikon bersejarah setelah Benteng Tembesi yang berada dalam Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Mari jaga serta rawat bersama masyarakat 3 desa, Pelayangan, Ranto Kapas Mudo, Ranto Kapas Tuwo, dan umumnya Kabupaten Batanghari. Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Tebo, Batanghari maksud saya, M. Rifai menyatakan apresiasinya terhadap lingkungan masyarakat di 3 kecamatan Muara Tembesi tersebut karena cipta kondisinya dan ramah tamah masyarakatnya. Camat Edi Purwanto SP tetap mengikuti perkembangan kasus tabrak jembatan Muara Tembesi itu. Namun, sangat disayangkan kenapa para pengusaha tambang batubara yang selalu terkesan abai terhadap konstruksi bangunan jembatan yang nyaris hampir semua tiang pancang beton utamanya retak-retak dan pender pengamanan jembatan nyaris habis tertabrak tongkang pengangkut batubara. Selama ini sudah 7 hari 7 malam
belum juga ada upaya pihak-pihak terkait kasus tabrakan jembatan ini segera meluncur alat proyek pembangunan jembatan di Batanghari. Namun saat ini diketahui bahwa proyek pembuatan konstruksi jembatan akan memakan waktu 70 hari kalender kerja proyek pembangunan jembatan tersebut. BPJN 4 melalui proses uji laboratorium mengambil sampel tanah. Berdasarkan hasil penelitian uji laboratorium, maka baru diketahui kedalamannya. Betang bantaran sungai Batanghari berapa jarak tiang satu ke tiang lainnya. Saat pengerjaan proyek pembangunan jembatan, aktivitas jalur sungai Batanghari akan di stop. Sementara waktu sampai saat proyek pembangunan jembatan selesai dibangun. Mak Itam dan Emak Raden bersama emak-emak warga masyarakat Desa Pelayangan, Tembesi akan memblokir akses jalur sungai. Jika para pengusaha pertambangan yang tidak taat pada aturan Polairut, Innafis, BPJN 4, Polres Batanghari, Koramil Tembesi, dan Kapolsek Tembesi beserta Camat Muara Tembesi, maka emak-emak akan menyetop aktivitas pertambangan yang melintasi akses jalur sungai Batanghari. Demikianlah informasi terlengkap untuk dapat dilihat serta disaksikan sendiri. Jembatan yang menghubungkan antara lintas Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Pekanbaru Riau, Bukit Tinggi, Aceh, dan Kabupaten Muara Bungo, Kabupaten Tebo, dikarenakan logistik akan terhambat pengirimannya. Harapan kami warga 3 desa Pelayang, Rantau Kapas Mudo, Rantau Kapas Tuo, berharap kepada Forkopimda, baik provinsi maupun kabupaten, serta TNI Polri, mari bersama kita menjaga dan mengawasi pelaksanaan kegiatan proyek pembangunan jembatan tersebut. Sabli. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk semuanya. Terkait ini semuanya, mari kita saksikan giat yang digelar hari kemarin di Aula Kantor Kecamatan Tembesi pada tanggal 21 Mei 2024. Itu saja, selamat sore, sukses selalu negeri, salam.
perbaikan tadi Pak Haji. Jika pekerjaannya ini, nanti kondisi jalan tambah ya. Tidak poin baru nih. Yang nomor satu ini Pak ya. BPTB berkomitmen untuk memperbaiki jembatan pada ring MIS. Itu maksudnya komisi sudah dimulai. Mulai Pak. Ya. Tapi Pak, mulai pekerjaan itu Pak, kami berkomitmen nih mulai pekerjaan. Tapi kan kembali lagi kepada datuk-datuk ini, membantu kami memfasilitasi masyarakat seperti apa, mulai kerjanya seperti apa. Nah, teknik saya tuh, ya kami itu kita mulai. Tapi besok pagi, tongkang ini usahakan jam 7 sudah nampak di kolong yang pilar rusak. Maksud saya kita mau proses turun mulai mengikuti air ini. Ya, berarti BPTB berkomitmen untuk memperbaiki jembatan pembersih pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 dan mengundang masyarakat setempat dan saat kedatangan itu ya. Kalau kapal kedatangan besok pasti datang pagi. Nah, maksudnya perbaikan dimulai kan tanggal hari ini. Ya. Nah, maksudnya dengan mengundang masyarakat, mulai kerja untuk mengundang masyarakat. Iya, hari Nah, itu lah. dan kedatangan, tidak, dan kedatangan apa? Yang pancang itu ya? Ya. Alat ya, alat perbaikan pada apa? Besok. Pada tanggal Besok. tanggal 22 Mei dan kedatangan alat perbaikan pada tanggal 21 Mei 2024 akan berkoordinasi ya, berkoordinasi akan atau disaksikan. Nah, kedatangan alat perbaikan pada tanggal 21 Mei 2024 hari tepat akan disaksikan oleh masyarakat. Itu beda. Masyarakat. Nah, proses evakuasi kalau teknis itu awal sifatnya makro aja global. Nah, jika pekerjaan akan dimulai, maka masyarakat desa Pelayangan, desa Rantau Kapas, Uwo, dan desa Rantau Kapas Udo mengizinkan ke kapal tongkang, kapal tongkang yang saat ini mengantung akan dapat lewat dengan pengawasan yang melibatkan dengan pengawasan ya instansi terkait dengan instansi terkait dan masyarakat ada Pak. Kemudian yang ketiga, ini yang ketiga saran Pak ini dari selama perbaikan bidang jembatan pembersih, maka aktivitas angkutan batubara tidak boleh lewat. Mulai sudah ada saran? Pak, ini Pak. Ya, silakan. Sebaiknya Pak kalau seandainya kapal tersebut akan turun, itu sebaiknya ada asis Pak. Ya, sudah ya, ada asis dan Melewati ini. asis tersebut paling tidak 2 Pak. Ya, itu tadi Pak, maksudnya gini, apakah kita detailkan gitu atau cukup lewat dengan persyaratan yang harus diterima? Cukup juga. Detail Pak. Kalau tidak detail Karena gini Pak, yang tongkang ini kan besarannya beda-beda, ada 230 feet, ada 200 feet, ada 150 feet. Maksudnya di sini maka dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi saja ada Pak. tetap harus ada asis di situ Pak. Pak, Karena ini karena berbahaya. untuk asis kami ada 4 di sana. 1 nanti untuk dipergunakan airut, 3 untuk bekerja ngolong. Tapi kita ya sudah melewat dengan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat dengan menyiapkan menyiapkan asis, menyiapkan 4 tangkun asis, Iya, menyiapkan 4 tangkun asis ya. Ya. Dan menggunakan dan menghindari dan menghindari
pilar 5. Pilar 5. Oke, sudah. Yang ketiga, selama proses perbaikan pilar di kawasan besi, maka aktivitas angkutan batu bara melalui sungai dihentikan. Sudah. Ya, selesai ya. Tidak bisa kita lewati untuk melepas tongkang itu. Ya kalau bisa nanti dipakai apa sih caranya itu? Bang, pakai apa? Ya maksudnya yang kolong yang rusak itu dipakai polisi itu boleh? Ditutup ya, ditutup silang. Kalau ada kayu, pakai deh sapu itu pakai itu pak. Oh iya itu. Ya. Jadi itu ya, Bapak Ibu. Jadi tidak boleh dilewati karena sudah sangat penting. Kemudian terkait dengan petugas Palukman, ya nanti kita melibatkan teman dari kami ya, dari Polsek ya, nanti kita susun ya. Kalau sudah mulai ada ini, nanti kita akan susun petugas pemantau itu, dan termasuk juga masyarakat nanti, ya. Jadi gini Pak, jadi saya bacakan ya. Nah, ini kalau ada masukan ya, ini cepat saja ya. Bersepakat ya, menghasilkan kesepakatan bersama. Satu, BPTB berkomitmen untuk memperbaiki jembatan oh ini ternyata sudah sebutkanlah nih Bang, jembatan mana nih kan? Yang itu bahas sekarang adalah jembatan Tebesi. BPTB berkomitmen untuk memperbaiki jembatan Tebesi pada hari Kamis ya. Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 dan mengundang masyarakat setempat ya. Maksud masyarakat setempat ini 3 desa itu ya. Yang kedua, jika pekerjaan akan dimulai, masyarakat desa Pelayangan, desa Rantau Kapas Kuo, desa Rantau Kapas Mudo mengizinkan kapal-kapal yang saat ini menggantung tongkang, kapal tongkang yang saat ini menggantung untuk dapat lewat dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, demikian berita acara ini. Mungkin ada tambahan, Pak? Silakan Pak. Ya, sudah terjawab tadi. Maksudnya kan pilar 5. Pilar 5. Maksudnya kalau yang kelima itu bisa dilewat kolong tengah, bisa nomor 4. Oh, jadi bisa ke kolong terakhir. Iya, itu masuk Pak Adit itu. Jangan yang pilar yang sudah hancurin tiang itu tidak usah dilewati. Nah, kalau mau maksudnya itu kalau mau masang tongkang panjang di situ sekarang nggak masalah, kita lewat yang di tengah gitu. Oh, bisa gitu maksudnya. Oh iya. Pilar. Ya, jadi gini. Jadi ini betul juga. Saja salah hilang. Jadi kita harus memastikan benar-benar tidak terjadi permasalahan karena ya kita sama-sama tuh bahwa kita daripada jembatan besi dan juga mungkin nahkoda dan orang mungkin petunjuk alur pemandu dan nahkodanya dipastikan adalah benar-benar yang menguasai sungai gitu. Jangan sampai nanti kan informasi beberapa lama ini kan bahwa nahkoda dan juga nahkoda itu tidak menguasai alur sungai, jadi mereka tidak tahu karakteristik arus gitu. Jadi menjadilah permasalahan. Jadi apa itu nahkoda dan betul pemandu tadi yang memahami bersertifikat dan memang itu tahu alur sungai dan ini. Ya. Saja salah hilang. Jadi kita harus memastikan benar-benar tidak terjadi permasalahan karena ya kita sama-sama tuh bahwa kita daripada jembatan besi dan juga mungkin nahkoda dan orang mungkin petunjuk alur pemandu dan nahkodanya dipastikan adalah benar-benar yang menguasai sungai gitu. Jangan sampai nanti kan informasi beberapa lama ini kan bahwa nahkoda dan juga nahkoda itu tidak menguasai alur sungai, jadi mereka tidak tahu karakteristik arus gitu. Jadi
terjadilah permasalahan. Jadi apa itu nakoda dan ada pemandu tadi yang memahami bersertifikat dan memang itu tahu harus digunakan hal ini. Ya. Tentang paket jadi itu pertama, jadi harapannya itu jangan melewati pilar 5, jadi bisa mengambil tentang yang lain gitu, tentang yang lain kita bukan 6 bulan 2 bentang Pak. Bukan 2 bulan dan juga yang terkait itu di antara pilar 4 dengan pilar 3. Ya, karena itu sama Pak bentangnya Pak, ukurannya sama 60 meter. Ya, sama 60. Tapi dia ada apa namanya itu, yang pilar 4 itu masih ada, pilar 3 masih ada pendek, pilar 4 itu pendeknya sudah besar tapi dia masih lengkap. Jadi kalau kita bandingkan itu kan ada 4 ya, antara 3 dan 4 ya. Coba mungkin nanti teman-teman dari PPTB silakan untuk itulah ngecek kebersihannya. Terus juga ini kan kalau kita perhatikan Pak, untuk permasalahan kenapa terjadi Pak ya, terjadi apa namanya itu tabrakan itu karena kapasitas takbutnya itu tidak memadai Pak. Jadi tongkangnya besar, takbutnya kecil. Contohnya yang kemarin kan yang terakhir dan terekam di apa namanya itu video kan, itu tidak memadai. Jadi kami harapkan menggunakan tongkang yang memadai, yang besar gitu. Kalau bisa lebih Pak kapasitasnya. Jadi biasanya kan kalau takbut itu kan dua takbut untuk menarik satu tongkang. Harapan kami bisa 3 Pak. Jadi bisa benar-benar juga kita berpikir bersama 3 hari lagi ponton yang besar, ponton yang kecil yang beratnya 3,4 meter itu tidak bisa lewat Pak. Terus yang teori kolong bawah jembatan itu bagaimana per hari ini kita bahas. Apakah tongkang panjang kita taruh di tengah otomatis kolongnya kecil. Itu Pak, Pak Asisten, Pak Kepala Satgas. Ya, itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita hari ini berpikir jernih, aman, yang rekan-rekan yang di sana juga terselamatkan terkait batu dan yang lain-lain. Karena pemilik tongkang itu orang luar semua yang didatangi oleh putra-putra Jambi yang menjamin tongkang mereka nyaman. Nah, bagaimana mereka besok mau lagi membantu kita Provinsi Jambi ketika tongkang mereka per hari ini mereka merasa tidak aman. Itu Pak yang disampaikan para rekan-rekan pengusaha kepada PPTB. Jadi hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan lah ya? Jadi seperti kita ketahui untuk jembatan Muara Tembesi mungkin sudah beberapa kali tertabrak oleh tongkang batu bara. Kondisi terakhir
ada kejadian tertabraknya fender itu yang sampai mengakibatkan terkenanya tiang fondasi atau struktur bangunan utama dari jembatan, Pak. Kalau sebelum-sebelumnya memang kita lihat masih terkena fender atau tiang pengamannya, Pak. Tapi karena tiang pengaman itu juga akibat tabrakan itu kondisinya sudah runtuh, ya, sehingga dia tidak mampu lagi atau tidak mampu memiliki kembali fungsinya sebagai pengaman dan ditabrak kembali, akhirnya dia tidak mampu menahan dan langsung terkena oleh ke tiang dari jembatan tersebut. Ada dua tiang fondasi jembatan yang saat ini kalau secara visual memang kerusakannya sudah ada keretakan di sambungan antara tiang pancang dengan PLK, Pak, dan Pak. Artinya ini betul-betul berpengaruh terhadap struktur jembatan tersebut. Nah, keadaan ini tentunya sangat menurut kami sangat membahayakan, ya. Dan kami sudah melakukan upaya, Pak, sudah beberapa hari ini kami sudah melakukan pengukuran di lapangan untuk memastikan seperti apa kondisi jembatan pasca tertabraknya yang pancang jembatan tersebut. Mungkin depan secara periodik per 3 hari kami akan melakukan pengukuran apakah ada perubahan atau ada misalnya ada penurunan atau pergeseran gitu, Pak, akibat adanya perlemahan tiang fondasi ini. Nah, kalau dalam jangka waktu tersebut ada terjadi perubahan, artinya ini kondisi jembatan ini sudah sangat membahayakan, Pak. Tapi ini tentunya masih dalam proses pengamatan, Pak. Kemudian terkait masalah perbaikan, Pak, ya memang kedepannya untuk memastikan bahwa kondisi jembatan ini tidak kembali ditabrak oleh tongkang, memang langkah untuk penyetopan itu sudah sangat tepat, Pak. Pak Gubernur juga sudah mengatakan itu, dan ini kami sangat menghargai sekali kebijakan Pak Gubernur sampai adanya perbaikan yang sifatnya permanen, Pak, sehingga jembatan tersebut diyakini akan aman untuk dilewati oleh angkutan batubara ke depannya, Pak. Mengenai waktu, ya tentunya semuanya ada proses, Pak, untuk perbaikan dari fender tersebut, Pak. Dan memang beberapa kali juga sudah ada pembahasan dengan pihak PPTB, Pak, untuk mereka rencana perbaikan tersebut. Nah, tinggal sekarang seberapa cepat pihak PPTB untuk melakukan upaya perbaikan sehingga fender yang ada di jembatan tersebut dapat dikembalikan seperti semula. Mungkin seperti itu, Pak, yang dapat kita. Untuk teknis mungkin, Pak. Izin Pak Asisten dan Bapak Ibu sekalian menambahkan informasi, Pak, dari BPJS. Ini, Pak, memang kami di BPJS selaku pengelola aset, Pak, dalam hal ini jembatan Tembesi yang dibahas pada hari ini, fokus kami itu adalah pertama itu keselamatan pengguna jalan, Pak. Pengguna jalan murni, dan juga keselamatan si jembatan itu sendiri, gitu. Jadi kami hanya fokus ke dalam dua hal yang merupakan tugas kami, tadi keselamatan pengguna jalan dan juga infrastrukturnya. Jadi murni tidak ada hal-hal lain, Pak, ya, yang menjadi pemikiran kami, gitu. Nah, berdasarkan hasil pengujian
menjadi pengukuran ya, apa yang disampaikan oleh Pak Juara itu tadi, dan juga pengamatan secara visual yang sudah kami lakukan Pak. Memang ada, kalau secara keseluruhan Pak, itu ada 2 vendor Pak, 2 vendor yang mengalami bahasanya itu sudah tidak berfungsi lagi Pak, yaitu vendor di vendor nomor pilar nomor 5 dari Jambi dan juga vendor pilar nomor 4. Dan memang kita sama-sama mengetahui itu merupakan vendor yang dilalui sebagai alur angkutan batubara dan juga alur angkutan-angkutan lain dalam melintasi jembatan batubara tersebut. Jadi memang pastinya disitu yang paling beresiko untuk rusak karena tertabrak gitu. Dan itu juga berdasarkan data yang kami peroleh dari CCTV Pak ya, memang angkutan batubara lewat di situ Pak, bisa lewat di situ. Dan faktanya juga kita mengetahui dalam tahun 2024 ini sudah terjadi 3 kali Pak tabrakan di tempat yang sama. Dalam hal ini vendor nomor 5 dari Jambi. Tabrakan pertama itu mengakibatkan vendornya hancur Pak. Jadi hanya vendornya saja. Itu terjadi kalau nggak salah di bulan Maret ya, bulan Maret. Itu hanya mengenai vendor. Jadi vendornya hancur. Nah, dan itu tidak mempengaruhi kekuatan daripada jembatan sama sekali, gitu. Karena hanya pengamannya saja Pak. Tetapi bensin, maka kami biar masuk penjara. Kami sedia bensin. Kamu sebenarnya kami ngasih makan. Kalau polisi kena perkosa. Bapak kalau lo baik sebelum lewat. Kami dari 3 desa, Rantai Kapas Tua, Rantai Kapas Muda, dan Desa Bayangan sudah sepakat bahwa ponton yang bermuatan sekarang ini kami tidak mengizinkan sesuai dengan petisi kami. Ponton yang ada ini tidak bisa ke bawah, tidak bisa untuk melalui jembatan ini. Kenapa? Jembatan ini sudah dalam keadaan darurat, bukan lagi baik-baik saja. Yang yang diberitakan oleh Bapak BPJN itu mengatakan baik-baik saja, bisa dilalui oleh darat. Mobil yang di atas itu katanya tidak jadi masalah. Namun kami bilang sekarang ini sudah darurat. Kami harap Bapak Gubernur turun ke sini, lihat kondisinya yang sebenarnya. Jangan mengatakan baik-baik saja, Bapak ada duduk di situ. Ya, Bupati juga yang kami harapkan yang dipilih oleh masyarakat kami, tidak ada yang turun di sini. Kami mengharapkan para pejabat-pejabat ini datanglah ke sini semuanya. Apa Bapak ini memang ada di dalam? Nah, kalau Bapak memang di dalam, ya oke, kami masyarakat yang mencegahnya. Nah, saya harap Bapak segera datang ke sini. Adapun masalah rapat yang mau diadakan di kecamatan, kami tidak mau. Masyarakat kami maunya ada apa-apanya ya di sini, di TKP. Jangan di sana untuk apa kita melihat jabatan aja, enggak. Itu pun diundang cuma 1-2. Kami kalah voting. Kami masyarakat sekarang ini maunya 1.000, 2.000 masyarakat kami siap kumpulkan di sini. Ini masa, ini terus terang aja. Ini baru blokade kecil. Kami bisa saja blokade ini sebesar-besarnya. Mobil tronton dan mobil semuanya kami blokade jalan ini sampai tidak bisa lewat jembatan lagi. Terima kasih. Itu saja.
dibangunkan. Orang jangan salah asumsi. Kok bisa lewat? Yang ini kan agak dekat, jadi kalau tidak tidur Kecil melak itu tengok tuh, itulah masuk dalam lubang tuh. Jauh kok. Kecil tapi kan hitungan menit detik. Ala pagi. Udah anu. Nanti orang luar Kan ini bertampal dengan aku. hitungan orang Batakari lah ya. Ya benar tahu. Nah, tepat. Ya. Kan itu depan itu mulai nak tengok. Bisa saya itu lah isi. Ayo lah, betul. Wah, belum tak. Ada nyelam. Wah, gitu. Petang. Tebuk kan tebuk itu. Nyelam tuh. Bonang-bonang lah. Pasti kalau nyelam kan lah kan. Baik kalau si kuku kan naik kalau nyelam kan siko kan. Tak balik siko. Tenang lah kalau Untung ada kebatan. Kami balik tadi. Kami tahu lagi. Kami tuh yang apa tuh kebutuhan tuh tadi. Benar itu kok apa main? Kota duku asal kamu. Ya. Lagawe. kalau gini kan itu kan Lagalantan. lantai kalau bagi. Lailutnya Nanti kota duku waktu usah jadi jauh. Alhamdulillah untuk saat ini kapal tongkangnya NWCMPL 0168 sudah terevakuasi dengan alat dua takbut yaitu TB Sinarjaya dan TB Pelalawan Mas 1. Alhamdulillah saat ini sudah terevakuasi tongkang.
yang sebelumnya kita ketahui tongkangnya tersandar di bibir bantaran Sungai Batanghari, tepatnya di pinggiran Desa Pelayangan, Kecamatan Muaratemesi, atau lebih tepatnya di depan jembatan, di samping sisi kiri jembatan. Kalau kita dari Bungo, saat ini tampak beberapa awak media dari Kabupaten Batanghari. Pada hari ini kami lagi investigasi dari Plan TV dan PMB untuk melihat ataupun mengecek kejadian yang beberapa hari lalu, penabrakan ponton batu bara di jembatan Kapas. Ya, perkembangan pada hari ini dan ini ponton yang bahaya apa yang bakal terjadi kalau ini bisa cepat diperbaiki. Karena kita berproses ya untuk tarik jembatan ini sudah cukup satu, jadi kemungkinan jembatan ini agak berbilas bisa jadi. Dan akibat yang paling fatal, goyang jembatan ini sudah kiri kanan nggak maju mundur lagi. Betul Pak, Bapak orang bisa hari tadi tahu itu. Itu juga kiri kanan lama-lama bisa jatuh dari plastomer. Kayak plastomer peretakan namanya. Maksudnya ke dalam ya? Berarti kita berada di mana? Nah kalau jatuh, ya harus di jalan itu otomatis terus sedikit demi sedikit dia akan jatuh. Itu kekuatan jembatan ini Pak. Pada dasarnya ada kalau dibilang baik-baik saja yang melintang-lintang silang angin yang putih-putih itu kekuatan jembatan. siapa yang peduli terhadap ini tahun berapa Pak dibangun oleh jembatan waktu Bapak kerja di sini dulu? Dari 81 bulan apa ya? Terusnya 87 bulan kerja Pak. 7 bulan kerja. Jadi harapan Bapak di masa depan dengan pekerjaan apa nih? Semoga cepat diperbaiki untuk keperluan nasional dan masyarakat sekitar. Saya warga masyarakat sekitar Pak. Untuk lebih tepatnya diresmikan pada tahun 82 bulannya lupa kalau 24 April itu Pak ya? Kalau April ya? April rasanya. Ya, 24 April. Pak Soeharto pada waktu. Jadi kondisi ini tidak baik-baik saja Pak? Tidak baik-baik saja kalau menurut pengertian saya. Untuk Bapak Misman sendiri udah berapa proyek pembangunan jembatan skala nasional yang sudah Bapak ikut serta? Ya cukup lumayan sih dari mulai Kapuas ya. Kapuas dari Kapuas langsung kirim ke Besi, udah ke Moratebo, Orduri 1, Orduri 2, Musi 2. Itu mengikuti semua alhamdulillah gitu karena waktu itu buruh di sini ya. Buruh perusahaan, bukan buruh liar bukan. Pekerja perusahaan bukan akarya ini. Udah makan dulu. Bukan, oleh aja kita bersama-sama.
ditabrak oleh konten batubara. Ini nanti kan dari kita konfirmasi ke masyarakat, tokoh masyarakat dan 3 desa dan Kapas Mudo, Pelayangan atau Kapas Duo berharap supaya jembatan ini cepat diperbaiki. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, jadi itu. Jadi ya, kita juga memonitor. Kau mau turun waktu tanya lo kau nak dua asing bagi awak kita Itu tercatat. Jadi sudah 5 kali kejadian, Mbak ya? Iya. Pas kejadian waktu suruh pingin. Tanggal berapa Mbak itu Pak kejadiannya? Ada. Dari tanggal 26 Maret 2024, tanggal 5 bulan April 2024 sampai tanggal 16 bulan 5 2024. Itu yang tercatat 3 kali, Pak ya. Jadi yang tidak tercatat itu, Pak? 2 kali, Pak ya. Itu kejadiannya itu jam berapa saja biasanya terjadi? Itu kejadiannya tetap siang. Tetap siang. Malam atau siang nih? Yang angkul kok kami nangkul kok bukit-bukit. Tengah hari. Dia udah mau ke pinggir. Yang sebelum itu. Jadi upaya warga masyarakat untuk menghimbau agar bersandar tidak mau. Tidak mau. Nah, turun pokok budak pakai batu. Mewakili pemerintah Provinsi Jambi ya mengambil inisiatif ya terkait dengan penyelesaian perbaikan jalan atau jembatan Tembesi yang saat ini memang sudah berapa kali terjadi kecelakaan ya terkait dengan penabrakan feeder-feeder di jembatan Tembesi ya. Kita sudah lakukan rapat di 3 provinsi dan hari ini kita langsung turun ke Tembesi ya di kantor camat ini dihadiri Pak Kades ya, Pak Kades 3 desa ini dan Pak Darami dan dari Polresta baik dari provinsi ya dan juga hadir dan Balai Jalan Nasional dan intinya PPTB itu sudah berkomitmen ya untuk memperbaiki feeder jembatan Tembesi dan alatnya sudah jalan dan mudah-mudahan besok itu sampai. Nah, diharapkan secepatnya paling lambat hari Kamis pekerjaan sudah dimulai dikerjakan dan kita harapkan nanti pekerjaan melibatkan masyarakat dari 3 desa ini. Nah, kemudian kedatangan alat itu juga harus disaksikan masyarakat karena masyarakat sudah lama menunggu terkait bagaimana upaya dari pengusaha batubara ini untuk memperbaiki jembatan Tembesi itu karena saat ini memang sudah darurat betul. Nah untuk itu himbauannya Pak untuk warga masyarakat 3 desa ini cipta kondisi kondusif ya, seperti apa Pak? Kita mengharapkan ya dengan sampainya alat untuk perbaikan itu tentunya kami menghimbau kepada masyarakat bahwa pemerintah berkomitmen meminta PPTB untuk memperbaiki feeder jembatan ini. Kita harapkan dengan perbaikan ini semoga kondisi masyarakat yang selama ini kurang percaya dengan pemerintah maupun pada pengusaha itu
tidak akan terjadi lagi. Dan yang terpenting, kami juga mengharapkan masyarakat juga kalau ini sudah mulai bekerja, kami harapkan tongkang-tongkang yang bermuatan yang saat ini masih bersandar di 3 desa ini, yang kami nanti mohon itu dilepas ke Talang Duku karena mereka tidak lagi ada aktivitas kan. Kemudian pelepasan ini juga akan dikawal oleh di Polair, kemudian di Perhubungan Provinsi dan Batanghari dan masyarakat. Kemudian yang dilewati untuk pelepasan untuk tongkang berisi dan kosong ini tidak melalui tiang pilar yang kelima itu yang rusak betul. Jadi kita cari tiang yang aman, yaitu pilar yang 3 dan 4 seperti itu. Himbauannya kepada asosiasi dan pengusaha tambang ke depannya agar tidak terjadi lagi tabrak pender jembatan ini seperti apa, Pak? Ya, karena kita ini akan buat SOP tertentu ya. Yang jelas setiap melewati jembatan mulai dari Kotoboyo, Tembesi, Batanghari 1, Batanghari 2, mereka harus memenuhi persyaratan. Pertama, mereka harus ada surat jalan ya. Kemudian luas tongkang dengan takbut itu harus seimbang. Jangan mereka dengan tongkang yang besar, takbutnya cuma 1. Kita arahkan mereka untuk memenuhi persyaratan itu. Dan tentunya nanti di setiap jembatan kita akan siapkan petugas pemantau ya, baik dari Polair, dari Perhubungan Provinsi maupun kabupaten kota, dan melibatkan masyarakat seperti itu. Mudah-mudahan dengan infrastruktur yang kita penuhin seperti rambu-rambu, kemudian lampu di jembatan, mudah-mudahan kecelakaan ini tidak akan terjadi di situ. Harapan sumber daya manusia di situ ikut terlibat atau seperti apa, Pak? Ya, kita dari tadi sudah saya sampaikan agar PPTB mengoptimalkan ya masyarakat di sekitar itu. Pertama, untuk perbaikan ini mereka melibatkan masyarakat. Kemudian untuk pengawasan nanti di pos-pos yang akan kita buat itu juga melibatkan masyarakat untuk bekerja untuk membantu mengawasin lalu lintas angkutan batubara melalui sungai itu. Dengan Bapak siapa saya mohon izin, Pak? Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jambi. Pak siapa nama? Pak Johansen.